Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Ya. Kita sampai pada materi pemodelan sistem yang merupakan materi inti di dalam mata kuliah sistem kontrol, ya, diawali dari pemodelan. Karena langkah menganalisis atau menguji sistem dan merancang sebuah sistem adalah melewati tahap yang disebut pemodelan sistem. Cukup banyak model-model sistem, tentu saja kita akan memulainya dengan model sistem untuk sistem listrik, ya, karena ini basis utama kita semuanya di dalam mempelajari sebuah sistem kontrol. Itu basis utamanya sistem listrik. Oleh karena itu kita memulainya dengan sistem listrik. Pemodelan sistem itu sendiri apa? Pemodelan sistem itu adalah mengubah sistem fisik untuk kita lakukan analisis perancangan sehingga menjadi model yang dalam bentuk yang bisa kita gunakan untuk analisis dan desain, ya, atau perancangan, yaitu model dalam bentuk matematik. Jadi pemodelan sistem fisik ini membawa sistem fisik ke dalam bentuk model matematik, ya, karena model matematik ini nanti lebih mudah kita lakukan dalam bentuk penggambaran persamaan diferensial maupun penggambaran transformasi Laplace yang dengan cukup mudah bagi seorang analisis dan desain sistem kontrol itu untuk mengetahui karakteristik dan dinamika sistem fisiknya, ya, itu pemodelan. Jadi pemodelan sistem listrik ini penting membawa sistem fisik ke dalam deskripsi matematik, ya, deskripsi matematik. Bagaimana deskripsi matematik yang banyak digunakan untuk pemodelan? Kita akan lihat bersama bahwa sistem listrik itu yang sederhana terdiri atas resistor tunggal, ya. Kita akan memulai dari komponen dasar listrik yang sangat dikenal oleh kita adalah resistor atau hambatan atau tahanan, ya. Yang kita tahu hukum Ohmnya menyatakan bahwa tegangan listrik ini berbanding lurus dengan arus. Arus makin besar, tegangannya makin besar. Tegangan makin besar, arusnya makin besar. Sementara nilai R ini tetap tidak bergantung pada besar dan kecilnya tegangan maupun arus, ya. Jadi ini nilai yang tetap, kecuali bergantung pada suhu permukaan dan fisiknya resistor. Tapi intinya R ini berharga tetap. Nah, karena model sistem listrik ini tadi model yang mudah digambarkan dalam bentuk dinamika yang bisa kita ketahui karakteristik dan performanya, maka umumnya diubah dalam bentuk Laplace transform. Oleh karena itu pentingnya kita awali mempelajari sistem kontrol itu Laplace transform, karena kita akan bawa sistem listrik itu ke dalam bentuk transformasi Laplace. Dan transformasi Laplace untuk model hukum Ohm ini adalah tentu fungsi waktunya diubah menjadi fungsi Laplace, fungsi waktu untuk tegangan menjadi Vs, fungsi waktu untuk arus menjadi Is. Sementara R ini tidak berubah, jadi tidak ada transformasi Laplace yang menggambarkan R karena dia tetap, jadi tetap berharga R. Baik, inilah model dalam bentuk transformasi Laplace. Nah, sering model-model itu lalu untuk mengetahui relasi input outputnya digambarkan dalam bentuk diagram blok, ya. Nah, diagram bloknya kalau persamaan Vs sama dengan RIS, kita mengasumsikan bahwa IS ini menjadi input dan Vs ini menjadi output. Jadi ini input, ini output, sehingga output ini perkalian antara IS dengan di dalam
blok ini ya, di dalam blok ini IS kali R gitu ya, itu VS. Itu untuk sistem listrik ya. Nah, kemudian karena kita belajar relasi input output, maka di dalam sistem kontrol kita perkenalkan istilah fungsi alih. Fungsi alih ini atau transfer function ini didefinisikan sebagai perbandingan output terhadap input ya. Output terhadap input. Namun ada kata-kata penting mengasumsikan kondisi awalnya berharga 0. Jadi seolah-olah komponen-komponen maupun sistem itu tidak punya kondisi awal ya. Itu transformasi Laplace relasi output input menjadi apa yang disebut sebagai fungsi alih atau transfer function. Dan ini sesungguhnya fungsi alih itu itulah yang disebut model sistem ya, dalam bentuk transfer function, yaitu nilai relasi input output ya, relasi input output, dan sering digambarkan dengan GS ya. GS ini merelasi output terhadap input. Kalau tadi komponen untuk R, tentu ini adalah GS-nya milik resistor ya. Ini GS-nya miliknya resistor atau fungsi alihnya resistor. Bagaimana komponen yang lain? Ya. Untuk komponen yang lain, karena kita tahu bahwa komponen di dalam sistem listrik itu selain resistor, ada kapasitor dan induktor, maka komponen lain seperti kapasitor ini kita bisa susun atau kita bentuk model diagram bloknya maupun fungsi alihnya berangkat dari relasi tegangan dan arus pada kapasitor. Dan kita telah tahu ya bahwa relasi tegangan dan arus pada kapasitor itu direlasi dengan integral. Jadi seperse integral IDT itu menggambarkan tegangan pada kapasitor. Nah, kalau ini kita Laplace, maka VT-nya menjadi VS, integralnya menjadi seper S. Jadi dalam transformasi Laplace integral itu seper S. C-nya konstanta, berarti menjadi seper S kali C, ya, konstantanya C. Kali I-nya menjadi IS. Ya. Dengan demikian, fungsi alih relasi yang menghubungkan input-output pada kapasitor adalah seper SC ini. Ini GS-nya miliknya kapasitor. Ini seper SC. Sedangkan untuk induktor, kita juga telah mengetahui dalam hukum Faraday relasi tegangan dan arus pada induktor itu dihubungkan dengan derivatif. Ya, L dI per dt itu menggambarkan tegangan pada induktor. Dengan demikian, kalau kita transformasi Laplace, VT-nya VS, DI per dt-nya adalah S, S kali L, L-nya konstanta. Dengan demikian, diagram blok yang menggambarkan induktor itu adalah SL yang merelasi input IS dan output VS. Ya. Itu tiga komponen penting. Tentu saja di dalam sistem kita akan menemukan rangkaian mungkin seri paralel dari ketiga komponen ini ya. Oleh karena itu bagaimana mencari modelnya, kita akan belajar istilah impedansi ya. Impedansi itu menggambarkan fungsi alih dari transformasi Laplace yang di dalamnya mungkin ada seri paralel maupun paduan seri paralel komponen-komponen listrik tadi ya. Jadi kalau kita punya sebuah sistem katakanlah merelasi input tegangan E1 dan output tegangan E2 ini dalam bentuk impedan, ini impedan Z1 ini Z2, maka fungsi alih rangkaian ini adalah menghubungkan relasi input output, maka fungsi alihnya transformasi Laplace E2 outputnya dibagi
transformasi Laplace inputnya E1S. Dan secara analisis rangkaian listrik, tegangan pada E2 itu adalah tegangan pada impedan Z2 ini, ya. Dan tegangan pada E1 itu antara simpul di sini sampai sini, sehingga seri Z1 sama Z2. Sehingga fungsi alihnya adalah untuk bentuk ini Z2S dibagi Z1S plus Z2S gitu ya. Z1 dan Z2 ini impedan yang mungkin di dalamnya ada komponen resistor, kapasitor maupun induktor. Baik, misalnya contohnya ini ya. Ini menggambarkan Z1 yaitu impedan seri antara induktor dan R. Dalam bentuk Laplace tadi induktor itu LS, dalam bentuk Laplace resistor itu R, dan impedan Z2-nya adalah kapasitor seper SC. Ini seper SC ya. Oleh karena itu transformasi Laplace ini menjadi penting. Selalu kita akan menggambarkan dalam bentuk LS seper SC dan R untuk komponen-komponen listrik dalam bentuk transformasi Laplace. Untuk kasus ini tentu fungsi alihnya adalah perbandingan E2S dibagi E1S. Tentu perbandingan impedan output di sini yaitu seper SC gitu ya. Ini seper SC dibagi Z1 ini seri ya, seri. Karena ini susunan seri cukup kita jumlahkan. Berarti LS plus R plus seri dengan Z2. Jadi menjadi plus seper SC. Nah, agar kelihatan cukup baik, tampak lebih simpel, kita semua kalikan dengan seper SC. Jadi yang di atas hasilnya 1, yang di bawah hasilnya LS kali SC LCS kuadrat plus R kali SC tentu RCS gitu ya, plus seper SC kali SC 1. Inilah relasi input output untuk kasus ini. Sehingga diagram bloknya, model sistemnya untuk rangkaian ini adalah seperti ini ya. Ini fungsi alihnya seper LCS kuadrat plus RCS plus 1 gitu ya. Ya, ini fungsi alihnya. Sekarang kalau kita punya model sistem berupa penguat, ada op-amp di sini dan input tegangannya masuk di pin yang negatif, maka berdasarkan teori-teori pada op-amp ya, maka tegangan output dalam bentuk Laplace dibagi tegangan inputnya adalah perbandingan negatif antara ZF ini dengan ZI ini ya, antara impedan feedback dan impedan input di sini ya. Nah, impedan input dan feedback ini bisa komponen-komponen listrik yang tadi kita sebutkan. Sehingga misalnya kita punya contoh ya, impedan inputnya R1, ya, impedan feedbacknya seper SC1 gitu ya. Saya langsung dalam bentuk Laplace saja begini. Maka fungsi alihnya adalah perbandingan negatif ZFS dibagi ZIS seper SC1 dibagi R1 atau minus seper S1C1S. Jadi kita bisa kalikan ya, gitu kita bisa kalikan karena ini seper SC dibagi lagi R1 menjadi min seper R1C1S. Jadi kalau dalam bentuk diagram blok tentu saja inputnya adalah VIS, outputnya VOS, di dalam sini ada negatif R1C1S. Ya, ini namanya model sistem untuk rangkaian ini ya. Berikutnya contoh yang kedua, ini terlihat susunan paralel. Jadi ini seper SC2 ya, paralel. Ini R1, ini R1 menjadi impedan input,
R2 dan seper SC2 ini paralel pada impedan feedback, sehingga fungsi alihnya adalah min ZFS dibagi ZIS atau minus R2 paralel dengan kapasitor SC2. Yang paralel tentu kalian tahu perkalian dari R2 dengan SC2 dibagi R2 plus seper SC2 ya. Ini saya kira pada rangkaian listrik telah diajarkan bagaimana menyelesaikan rangkaian paralel untuk R penggantinya gitu ya, lalu dibagi R1. Agar sederhana, yang atas ini kita kalikan SC2, yang bawah juga kita kalikan SC2, sehingga kita dapatkan R2 dibagi R2C2S plus 1, lalu dibagi lagi dengan R1, sehingga bentuknya menjadi inilah fungsi alihnya rangkaian ini. Kalau dalam bentuk blok tentu saja kita letakkan persamaan ini ke dalam sini ya. Jadi R2 per R1 R2C2S plus 1 negatif ya. Jadi yang inputnya VIS, outputnya VOS. Ini berarti model untuk rangkaian di contoh 2 ini. Contoh 3 ini kebetulan paralel, inputnya seper SC1, ini juga paralel, oke, seper SC2 ya, maka Z inputnya perkalian antara R1 dan seper SC1 dibagi penjumlahannya, ini untuk mendapatkan rangkaian pengganti, atau R1 dibagi R1C1S plus 1 karena dikali dengan SC1. Karena ini bentuk yang hampir sama, tentu impedan feedbacknya ya R2 per R2 C2S plus 1 ya. Sehingga nanti VOS per VIS negatif ZFS per ZIS adalah perbandingan antara R2 per RC2S plus 1 dibagi R1 per R1C1S plus 1. Ini dibalik, nanti tentu hasilnya menjadi ini ya. Inilah fungsi alih yang menggambarkan relasi input-output untuk rangkaian ini. Berikutnya, untuk contoh yang di dalamnya komponennya diketahui harganya ya. Lalu kita berikan input tegangan 5 volt, bagaimana output dalam fungsi waktunya ya, bagaimana output dalam fungsi waktunya. Baik, dari materi yang sudah sebelumnya kita pelajari, bagaimana kita mencari fungsi alih, maka ini paralel gitu ya. Oke, jadi hasilnya R2 per SC2 dibagi R2 plus seper SC2, kita kalikan SC2 semuanya, oke, sehingga kita hasilnya menjadi min R2 per R1 R2CS plus 1 seperti sebelumnya. Lalu kita masukkan harga-harganya, R2-nya 10, R1-nya 10, C2-nya setengah farad ya. Jadi kalau kita masukkan R2-nya 10, R1-nya 10, R2-nya ini 0,5 ya, R2-nya 10, jadi 0,5 kali 10 tentunya jadi 5S plus 1 ya, atau negatif, maaf ini hilang negatifnya, seper 5S plus 1 ya, 10-nya hilang. Oke, 10-nya hilang, ini negatif ya, ini negatif ini, maaf kurang negatif. Ini juga negatif, tentu menjadi saya keluarkan 5-nya, jadi ini negatifnya tetap ada, kita keluarkan 5-nya menjadi 1/5 seper S, S-nya tadi ada koefisien 5 keluar, tapi 1 ini dikeluarin 5 kan menjadi 1/5 ya, 1/5 itu 0,2, jadi ini negatif, 1/5 seper S plus 0,2. Nah, ini negatif, 1/5 seper S plus 0,2 kali VIS. Ini input dalam bentuk Laplace transform. Karena diketahui 5 volt, nah ini bukan dalam Laplace ya, 5 volt itu bukan Laplace, tapi fungsi waktu. Maka dalam bentuk Laplace-nya menjadi 5 per S.
menjadi 5/S ya, sehingga semuanya dikali 5/S, 5-nya hilang, bentuknya menjadi negatif 1/SS plus 0,2 ya. Nah, barulah untuk mendapatkan VT-nya, fungsi waktunya gitu ya, fungsi waktu untuk inputnya, bagaimana kita invest ya. Negatif ini kita invest, negatif ini kita invest. Oke, kita invest. Nanti caranya, karena ini perkalian faktor kayak tadi, menjadi K1/S, K2/S plus 0,2. Tentu ini negatif ya mestinya. Ini nanti kita dapatkan negatif. K1 dari mana Pak? K1-nya dari negatif 1/S, S plus 0,2. Oke, lalu ini dihilangin, diganti S-nya dengan 0. Ini ganti 0 menjadi 1/0,2, min 1/0,2, atau min 0,2 itu berarti 5/2 gitu. 0,2 2/10 ya, 2/10 atau 5 gitu ya. 2/10 itu naik ke atas menjadi min 5. Jadi ini min 5. Jadi di sini min 5. Oke, dengan cara yang sama, K2 nanti kalian negatif SS plus 0,2, ini yang dicoret, S-nya diganti min 0,2, ganti 1/0,2, plus, karena min sama min ya, 0,2 atau 2/10, naik 10/2 jadi 5, jadi ini plus. Baik, jadi kalau begitu ini plus, ini min, sehingga ini min, ini plus. Inilah fungsi tegangan, fungsi waktu untuk output rangkaian yang tadi ya. Itulah cara membuat model dinamika sistem untuk sistem listrik. Mudah-mudahan bisa dipahami.